Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Golib Wafi. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat dengan NIM 1254060052 dari kelas Humas 1A. Jadi video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS lisan bahasa Arab dari dosen Bapak Dede Sutisna MPDI. Saya berada di nomor urut absen ke-20. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari teks bahasa Arab yang berada di nomor urut ke-20. Teks tersebut berbunyi Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dim ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yusi'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah fa inna la yatakarimata tadurru ala annar rahmata minallahi tatahaqqaqu bisa'atillahi wa qiyami biawafirihi wa taznibu nawahihi. Terjemahan dari teks bahasa Arab tersebut adalah Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan, sesungguhnya ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa rahmat dari Allah dapat diperoleh dengan menaatinya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Baik, jadi di sini saya sudah mengelompokkan kata yang tercantum di dalam teks bahasa Arab ini, dan di tabel ini bukan hanya ada kata-kata yang ada di dalam teks bahasa Arab ini, tetapi di sini juga ada terjemahan dari katanya dan juga jenis-jenis katanya yang ada di dalam teks bahasa Arab ini. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama di sini ada kata qala, artinya itu berfirman, dan kata qala ini masuk dalam jenis kata fi'il. Kemudian ada ta'ala, artinya Allah, masuknya dalam jenis kata fi'il. Kemudian ada wa, artinya dan, masuk dalam kategori huruf. Dan ada al-mu'minuna, artinya tuh dan orang-orang yang beriman, laki-laki, dan ini masuk dalam jenis isim. Kemudian ada wa, terjemahannya dan, ini masuk dalam kategori huruf. Kemudian ada al-mu'minatu, artinya orang-orang yang beriman, masuk orang-orang yang beriman perempuan, masuk dalam kategori isim. Kemudian ada ba'du, artinya sebagian, kategorinya isim. Ada hum, artinya mereka, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada aulia, artinya itu adalah penolong, dan masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada kata ba'di, artinya itu sebagian yang lain, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada ya'muruna, artinya mereka menyuruh, masuk ke dalam kategori fi'il. Kemudian ada bi, itu artinya dengan, masuk ke dalam kategori huruf. Kemudian ada al-ma'rufi, artinya yang ma'ruf, masuk ke dalam kategori isim. Ada yanhauna, artinya itu adalah dan mereka mencegah, masuk ke dalam kategori fi'il. Ani, artinya dari, masuknya ke dalam kategori huruf. Al-munkari, artinya mungkar, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada kata wa, artinya dan, masuk ke dalam kategori huruf. Yakimuna,
artinya mereka mendirikan, masuk ke dalam kategori fi'il. Kemudian ada as-sholata, artinya sholat, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada wawu, artinya dan, kategorinya huruf. Kemudian ada yu'tuna, artinya mereka menunaikan, masuk ke dalam kategori fi'il. Kemudian ada az-zakata, artinya tuh zakat, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada wawu lagi, artinya dan, masuk ke dalam kategori huruf. Yuti'una, itu artinya mereka taat, masuk ke dalam kategori fi'il. Kemudian ada Allah, pada Allah, masuk ke dalam kategori isim. Ada wawu, artinya dan, masuk ke dalam kategori huruf. Dan ada rasulah, artinya tuh rasul, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian lanjut lagi, di sini ada ha, artinya itu nya, masuk ke dalam kategori huruf. Kemudian ada ulaika, artinya mereka itulah, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada sayarhamuhum, masuknya ke dalam kategori fi'il, dan artinya itu adalah akan diamati mereka. Ada kata Allahu, artinya oleh Allah, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada fa'inna, artinya mereka sesungguhnya, masuk ke dalam kategori huruf. Kemudian ada alayata, artinya ayat itu, kemudian masuknya ke dalam kategori isim. Al-karimata, artinya yang mulia, masuk dalam kategori isim. Tadullu, artinya menunjukkan, masuk ke dalam kategori fi'il. Ala, artinya bahwa, masuk ke dalam kategori huruf. Kemudian ada inna, artinya sesungguhnya, masuk ke dalam kategori huruf juga. Ar-rahmata, artinya rahmat itu, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada minna, kemudian ada mina, artinya itu dari, masuk ke dalam kategori huruf. Kemudian ada Allah, artinya Allah, masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada tata hakohu, artinya dapat terwujud, masuknya dalam kategori fi'il. Kemudian ada bi, artinya dengan, masuk dengan kategori huruf. Ta'ati, artinya itu taat, masuk ke dalam kategori isim. Wawu, artinya dan, masuk ke dalam kategori huruf. Kemudian ada qiyami, artinya melaksanakan, masuk dalam kategori isim. Dan ada ba, dan ada bi, artinya itu dengan, masuk dalam kategori huruf. Kemudian di sini ada awafiri, artinya itu perintah, masuk dalam kategori isim. Kemudian ada i, artinya nya, masuk dalam kategori huruf. Kemudian ada wawu, artinya dan, masuk dalam kategori huruf. Ada tajnibu, artinya menjauhi, masuk dalam kategori fi'il. Dan ada nawafihi, itu artinya larangannya, masuk ke dalam kategori isim. Baik, jadi cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.